Teman-teman semua, kita kembali berjumpa. Apa yang terjadi 3 hari terakhir ini di Republik? Kehebohan luar biasa. Pelaku kehebohan ditarik oleh mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Ia mengaku di suatu saat pernah dipanggil oleh Presiden. Di sana hadir Menseknek Pak Pratikno. Presiden marah, kata dia, karena KPK tetap meneruskan penyidikan terhadap diri Setia Novanto. Ketika itu adalah Ketua Partai Golkar dan Ketua DPR Republik Indonesia. Pihak istana menyangkal bahwa tidak pernah ada tercatat pertemuan yang dimaksud. Pak Menseknek mengambil jalan netral. Saya lupa kejadiannya, kata beliau. Pak Jokowi kemarin, tanggal 4 Desember 2023, langsung mengatakan apa motifnya. Beliau melindungi Setia Novanto. Bahkan beliau bertanya secara serius, mengapa harus ini diperbincangkan lagi? Bukankah Setia Novanto sudah diproses, bahkan sudah dihukum dan menjalani hukumannya selama 15 tahun. Yang menariknya adalah belum lepas isu tentang pemanggilan dan dimarahinya Agus Raharjo, muncul Sudirman Said, mantan Menteri ESDM periode pertama Jokowi. Pak Sudirman mengatakan pernah dipanggil Presiden dan Presiden meninggikan suara karena Sudirman Said melaporkan Setia Novanto kepada Majelis Kehormatan DPR atas permintaan saham. Ketika itu terkenal, Bapak minta saham. Ada rekaman utuh disampaikan oleh Sudirman Said bahwa Setia Novanto minta saham Freeport atas nama Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehari setelah Sudirman, muncul lagi Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Menteri Agama, yang mengaku pernah diperintah oleh Jokowi membubarkan salah satu ormas, organisasi kemasyarakatan, dan beliau menolak. Kalau kita lihat rentetan pengakuan ini, maka kita pun mulai bertanya, ada apa sesungguhnya yang terjadi? Saya mulai membedahnya dulu dari perspektif kasus Setia Novanto. Ada yang bertanya, apa motifnya Pak Jokowi membela Setia Novanto? Ingat, Setia Novanto itu terpilih pada tanggal 17 Mei 2015 sebagai Ketua Golkar, Partai Golkar dalam Munaslup Partai Golkar di Bali. Seminggu setelah dia terpilih, Setia Novanto jumpa pers dengan lantang mengatakan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya mendukung Pak Jokowi sebagai presiden periode berikutnya. Nah, itu 2015 loh ya. Pak Jokowi belum cukup 2 tahun sebagai presiden. Tiba-tiba ada partai yang mencolongkannya untuk presiden kedua. Untuk kedua kalinya maksudnya. Ya tentu ini adalah angin similir sepoi-sepoi yang menyejukkan bagi Pak Jokowi kan. Ingat baru 2 tahun dia belum menguasai keseimbangan politik dan perimbangan politik di Indonesia. Baru mulai belajar. Tiba-tiba ada yang sudah mencolongkan. Dan ingat periode itu hubungan Ibu Mega PDIP dengan Pak Jokowi mengalami persoalan kan. Karena pernah ada masa di mana Ibu Mega dan kader-kadernya tidak terlampau senang
Karena ada faktor Rini Sumarno yang dulunya sangat dekat dengan Ibu Mega, begitu nempel ke Jokowi, membelakang. Itu salah satu faktor. Nah, kalau kita lihat kejadian ini, maka jelas sekali ya bahwa ada sesuatu, ada hubungan antara Setia Novanto dengan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Ya, tentu saja ada yang mengatakan, ya wajar dong Pak Setia dilindungi karena dia ketua DPR dalam rangka menjaga hubungan baik antara legislatif dan eksekutif kan? Ya bisa saja ada analisa seperti itu. Yang menarik selanjutnya ucapan Pak Jokowi kemarin bahwa ngapain lagi mempersoalkan ini? Tidak mungkinlah saya memiliki itu, sebab buktinya kata beliau Setia Novanto tetap disidik, Setia Novanto bahkan diurus, dihukum dengan hukuman berat 15 tahun. Nah, di sini ada masalah logika berpikir. Kalau itu mau dijadikan dasar cara berpikir itu, maka agak tidak logis karena Setia Novanto tetap diproses dan dihukum, dan yang menghukumnya ini bukan Jokowi kan? KPK dan pengadilan yang memprosesnya. Artinya dihukumnya Setia Novanto tidak ada sama sekali kaitannya dengan Presiden Jokowi. Nah, itulah sebabnya orang cenderung mengatakan dan mempercayai omongan Agus Raharjo bahwa dia pernah diminta dimarahi karena meneruskan penyidikan terhadap diri Setia Novanto. Kedua, kalau kita mengatakan bahwa pertemuan Agus Raharjo dengan Presiden tidak terdaftar, saya pikir banyak peristiwa, banyak pertemuan yang terjadi tidak terdaftar secara administratif. Dan lagi-lagi Sudirman Said pernah memberi pernyataan ke publik pada tahun 2015 bahwa tanggal 6 Oktober 2015 beliau dipanggil Presiden malam jam 8.30 ya, dan meninggikan suara karena Sudirman melaporkan Setia Novanto. Ketika peristiwa ini adalah Presiden meminta memperpanjang kontrak Freeport. Dan beliau mewanti-wanti, kata versi Sudirman nih, Said nih, mewanti-wanti bahwa pertemuan tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya, banyak atau ada pertemuan bersama Presiden itu tidak terdaftar dalam administrasi. Maka orang pun agak kurang percaya alibi yang dibangun staf istana bahwa pertemuan antara Agus Raharjo dan Presiden itu tidak pernah ada. Ya. Nah, teman-teman semua, kesimpulan dari kesaksian tiga orang ini, Agus Raharjo, kemudian Fahru Rosi, serta Sudirman Said, membuat orang bisa berkesimpulan. Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang mahir di dalam menyiasati masalah, sekaligus talenta dalam mengelak dari hal ihwal yang dipersoalkan. Saya ingin menutup pembicaraan saya ini dengan satu ucapan yang pernah dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Dia mengatakan begini, semua orang pada dasarnya bisa menyelesaikan persoalan apapun yang dihadapi. Namun ketika Anda ingin melihat kualitas seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan. Berikan kekuasaan. Di situ dilihat
kualitas seseorang. Terima kasih teman-teman semua.